Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anggiranata Agusti dari kelas IF21C. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang data mining untuk lulusan tepat waktu atau tidak. Yang pertama di sini ada integrasi dan informasi data dengan dua bobot, yaitu mencari IPS setiap semester per mahasiswa. Lalu di sini ada menghitung IPS. Fungsi ini menerima data frame subset dari data nilai mahasiswa, menghitung total SKS dari semua mata kuliah yang diambil, lalu menghitung total nilai grade dikalikan dengan SKS, lalu menghitung IPS dengan membagi total nilai grade dengan total SKS dengan hasil IPS dibulatkan ke dua angka desimal. Lalu menghitung IPS menggunakan group by per NIM per semester. Menggunakan group by berdasarkan NIM dan semester. Lalu menerapkan fungsi hitung IPS untuk setiap kelompok dengan hasil disusun dalam data frame IPS per semester dengan kolom NIM, semester, dan IPS. Lalu membuat pivot table. Membuat tabel pivot dari IPS per semester dengan indeks NIM dan kolom semester. Setiap nilai dalam pivot table adalah IPS dari mahasiswa pada semester tersebut. Lalu mengganti nama kolom. Kolom dalam pivot table dinamai dengan format IPS semester agar lebih mudah dibaca. Lalu meriset indeks, yang dimana mengubah NIM dari indeks menjadi kolom biasa untuk memudahkan akses dan analisis lebih lanjut. Output dari kode ini adalah data frame IPS pivot yang berisi IPS tiap semester untuk setiap mahasiswa. Berikut adalah data hasilnya. Tabel menampilkan IPS per mahasiswa per semester dengan 4.526 rows dikali 11 kolom. Lalu ada menggabungkan IPS per mahasiswa dengan dataset yang lainnya, dengan data mahasiswa lulusan berdasarkan NIM. Gabungkan IPS dengan data mahasiswa, menggabungkan data IPS pivot dengan data mahasiswa lulusan berdasarkan NIM menggunakan merge. Dengan menggabungkan dua set data yang berbeda dari data mahasiswa dan nilai IPS, yaitu data lulusan mahasiswa dan data nilai IPS mereka. Berdasarkan kolom NIM, ini mungkin analisis yang lebih komprehensif karena semua informasi terkait mahasiswa baik data lulusan maupun nilai IPS. Dengan hasilnya seperti ini. Lalu hilangkan mahasiswa pindahan. Menghapus data mahasiswa pindahan setelah menggabungkan seperti ini dapat dilakukan dengan menyaring mahasiswa yang memiliki status masuk tidak sama dengan 0, yang artinya mereka adalah mahasiswa pindahan. Lalu ada standarisasi format, tanggal, dan jenis kelamin. Mengganti nilai pada kolom jenis kelamin dari 0 dan 1 menjadi laki-laki dan perempuan. Mengkonversi kolom tanggal menjadi format DTime. Menghitung durasi studi dalam tahun dengan hasil menunjukkan data mahasiswa yang telah digabungkan dan dinormalisasikan siap untuk dianalisis lebih lanjut lagi. Lalu menentukan apakah lulus tepat waktu atau tidak. Menggunakan fungsi NP-where untuk membuat kolom baru tepat waktu yang berisi ya, jika durasi studi tahun kurang dari 5 atau sama dengan 3,5 dan tidak jika lebih dari 3,5. Selanjutnya menampilkan data frame dengan data gabungan yang telah dimodifikasi dengan hasil seperti ini dengan 4.534 rows dikali 22 kolom. Selanjutnya mengatur urutan kolom sesuai dengan tabel soal. Mendefinisikan urutan kolom yang diinginkan dalam sebuah list order kolom. Dengan kolom NIM, IPS, semester dengan range 1,9, jenis kelamin, predikat, tahun lahir, dan sebagainya. Lalu mengisi kolom IPS yang mungkin tidak ada di data IPS per semester. Melakukan literasi dari 1 hingga 9,
untuk memastikan setiap kolom IPS per semester IPS semester 1 hingga IPS semester 8 ada di data gabungan. Jika tidak ada, maka kolom tersebut diisi dengan nilai NaN. Mengurutkan kolom data gabungan sesuai dengan urutan yang diidentifikasi di order kolom dengan hasilnya seperti ini dengan 4.534 rows dikali 15 kolom. Lalu ada data cleaning, memperbaiki data noise. Mengganti nilai pada kolom predikat menjadi memuaskan, mengganti nilai tahun lahir yang bernilai 0 menjadi NaN. Dengan hasil tabel menampilkan data mahasiswa dengan predikat yang sudah diperbaiki dan tahun lahir. Dengan menyesuaikan ini, data menjadi lebih bersih dan siap untuk dianalisis lagi. Lalu mendeteksi outlier menggunakan IQR. Mengimpor modul yang dibutuhkan seperti Cibron untuk visualisasi, menggunakan SNS boxplot untuk membuat box plot dari kolom durasi studi hari dengan hasilnya seperti ini. Dan ini juga studi hari dengan bins 15 dengan kode false dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya deskriptif dengan durasi studi hari. Sehingga hasilnya seperti ini, yaitu kon yang dimana jumlah data terdapat 4.534 dan mean 1.562, lalu ada STD, standar deviasi adalah 253,8 hari. Lalu ada nilai minimum 712 hari. Lalu ada 25% sampai dengan nilai maksimum dengan durasi studi terpanjang adalah 2.588 hari. Lalu nilai di mana 25% data berada di bawah nilai ini. Menghitung kuartil pertama adalah di mana 25% dari data berada di bawah nilai. Dalam konteks kuartil pertama adalah 1.448 hari. Lalu menghitung kuartil ketiga, yang dimana 75% dari data berada di bawah ini dengan kuartil ketiga adalah 1.557 hari. Lalu menghitung interkuartil range. Dengan selisih antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1 adalah 1.557 hari dikurang 1.448 dengan hasil 109 hari. Lalu di sini ada kuartil pertama adalah nilai tengah antara nilai terkecil dan nilai median dalam kumpulan data. Lalu ada kuartil ketiga adalah nilai tengah antara nilai median dan nilai terbesar dalam kumpulan data. Lalu ada IQR adalah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama memberikan gambaran tentang sebaran data di sekitar nilai tengah. Dengan batas bawah adalah batas yang dihitung dengan mengurangkan 1,5 kali IQR dari kuartil pertama dan batas atas adalah batas yang dihitung dengan menambahkan 1,5 kali IQR ke kuartil ketiga. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa batas bawah adalah 1.284,5 dan batas atas adalah 1.720,5 jika ada titik data dalam kumpulan data yang kurang dari 1.284,5 atau lebih besar dari 1.720,5, maka titik tersebut akan dianggap sebagai outlier dan mungkin memerlukan investigasi lebih lanjut lagi. Lalu mendapatkan data outlier. Untuk batas bawah outlier dengan 15 tower dengan kode seperti ini, membuat sebuah seri boolean yang bernilai true jika nilai dalam kolom. Durasi studi hari kurang dari batas bawah yang telah dihitung sebelumnya. Lalu mendapatkan data outlier
Untuk batas atas dengan outlier 15 upper dengan kode seperti ini, membuat sebuah seri boolean yang bernilai true jika nilai dalam kolom durasi studi hari dihitung lebih besar dari batas atas yang telah dihitung sebelumnya. Lalu menampilkan data outliernya. Dengan kode seperti ini, dan ini mengambil subset dari data frame DF di mana salah satu kondisi outlier baik di atas batas atau di bawah batas terpenuhi. Dengan hasil menunjukkan baris-baris data yang dianggap sebagai outlier berdasarkan perhitungan batas bawah dan batas atas. Lalu menganalisis missing value dan penanganannya. Menganalisis missing value ini, data yang memiliki nilai NaN atau missing value diidentifikasi dengan menggunakan metode ISNA yang mengembalikan nilai true jika nilai tersebut adalah NaN dan kemudian fungsi ANI X sama dengan 1 digunakan untuk menentukan apakah setidaknya satu nilai di baris tersebut adalah NaN. Dengan hasil seperti ini, beberapa baris data menunjukkan bahwa semua nilai dalam beberapa kolom seperti IPS semester 1, IPS semester 2, sampai dengan selanjutnya itu hilang. Yang berarti tidak ada informasi yang tersedia untuk semester-semester tersebut. Dan mungkin disebabkan oleh berbagai alasan seperti masalah teknis selama pengumpulan data atau kesalahan saat pengentrian data. Lalu terdapat juga baris-baris yang memiliki keseluruhan informasi kolom, semua nilai di semua kolom hilang. Yang artinya, kasus yang cukup serius ini karena tidak ada informasi yang berguna yang dapat diekstraksi dari baris-baris tersebut. Lalu beberapa baris memiliki nilai hilang hanya di kolom durasi studi hari. Ini bisa menjadi masalah jika kolom tersebut memiliki dampak penting dalam analisis yang akan dilakukan. Lalu membersihkan data IPS semester 1, IPS semester 8 yang memiliki nilai NaN atau missing value. Kode tersebut menggunakan dropna untuk menghapus baris yang memiliki nilai NaN di kolom IPS semester 1 hingga IPS semester 8. Argumen subset menentukan kolom yang diperiksa menggunakan list comprehension untuk daftar kolom berurutan. In place sama dengan true digunakan untuk mengubah data frame langsung tanpa membuat salinan baru. Lalu menampilkan data yang sudah bersih. DF ISNA, lalu sum setelah melakukan pembersihan kode ini digunakan untuk memeriksa jumlah nilai NaN di setiap kolom menggunakan metode ISNA yang mengembalikan nilai true. Jika nilai adalah NaN dan kemudian menggunakan metode sum untuk menghitung jumlah nilai true di setiap kolom. Dan seperti inilah hasilnya mulai dari semester 1 hingga IPS semester 8, lalu jenis kelamin hingga tepat waktu. Dan ini yang tidak memiliki nilai NaN-nya. Lalu identifikasi pola atau tren pada IPS semester 1. Sampai IPS semester 8 terhadap lulus tidak atau tepat waktu. Kode ini menambahkan kolom baru tepat waktu numerik ke data frame di mana nilainya pada kolom tepat waktu dikonversi menjadi 1 dan nilai lainnya menjadi 0. Lalu menghitung korelasi. Kode ini menghitung matris korelasi antara kolom tepat waktu numerik dan kolom IPS semester 1 hingga IPS semester 8. Matris korelasi ini menunjukkan hubungan linear antara variabel tersebut. Lalu tampilkan dalam bentuk grafik. Kode SNS seperti ini menggunakan Cibron untuk membuat grafik heat map dari matris korelasi dengan anotasi nilai korelasi pada setiap sel. Grafik ini memvisualisasikan seberapa kuat hubungan antara variabel yang
dianalisis dengan hasil seperti ini. Lalu ada identifikasi pola atau tren pada durasi studi hari, nama kuliah terhadap lulus tidak atau tepat waktu. Dengan kode seperti ini, fungsinya untuk menambahkan kolom baru tepat waktu numerik ke data frame, di mana nilai ya pada kolom tepat waktu dikonversi menjadi 1 dan nilai lainnya menjadi 0. Lalu menghitung korelasi. Korelasi DF dengan kode seperti ini. Fungsi kode ini menghitung matriks korelasi antara kolom tepat waktu numerik dan durasi studi hari. Matriks korelasi ini menunjukkan hubungan linear antara variabel-variabel tersebut. Lalu menampilkan korelasi dalam bentuk heat map. SNS heat map korelasi anode sama dengan true. PLT show. Kode ini menggunakan Seaborn untuk membuat grafik heat map dari matriks korelasi dengan anotasi nilai korelasi pada setiap sel. Grafik ini memvisualisasikan hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis. Sehingga hasilnya seperti ini, yang dimana korelasi antara tepat waktu numerik dan durasi studi hari mungkin menunjukkan seberapa besar durasi studi berhubungan dengan kelulusan tepat waktu atau tidak tepat waktu. Lalu yang terakhir ada identifikasi pola atau tren pada IPS semester 1 sampai IPS semester 8 terhadap lamanya kuliah. Di sini saya menggunakan korelasi studi hari dengan IPS semester dan range-nya 1,9. Lalu tampilkan dalam bentuk grafik. Dan hasilnya seperti ini dari mulai durasi studi hari IPS semester 1 sampai dengan IPS semester 8. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.